wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wakrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih bersama dengan kitab Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifatit Tarikhil Hijri. Kitab yang membahas mengenai sejarah dan proses-proses penanggalan Hijriah. Ya, sebelum adanya Islam, ya bagaimana orang Arab itu membentuk kalendernya, bagaimana mereka membentuk sistem ya penanggalan yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, setelah datang Islam, masih tetap menggunakan sampai adanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merekomendasikan, yang mempelopori pembuatan kalender Hijriah. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita tetap melanjutkan pengajian meskipun ya kita online, ya tetap melanjutkan pengajian kita karena istilahnya itu ilmu itu tetap ya, berjalan bagaimanapun keadaannya, situasinya dan kondisinya. Tetap sistem pembelajaran itu kita laksanakan. Tuh. Kita akan lanjutkan pada malam hari ini masuk ke Ad-Darsul Awal. Pada pertemuan sebelumnya itu, sebelum-sebelumnya lagi, kita telah menyelesaikan muqaddimah, pembukaan mengenai kalender Hijriah, kisah-kisah yang dapat diambil, dapat kita pelajari dari pembentukan ya pembuatan kalender Hijriah itu. Kemudian di Ad-Darsul Awal ini kemarin kita sudah berikan sinopsis, sudah berikan gambaran apa sih akan kita pelajari dalam Ad-Darsul Awal ini. Nah itu. Ad-Darsul Awal ini tentunya membahas al-huruful abjadiyah, ya, huruf-huruf abjad. Nah itu. Yang mana kita telah ketahui bahwa ada namanya itu, istilahnya itu huruf hijaiyah. Nah itu, huruf hijaiyah itu terkenal di agama kita ini. Huruf hijaiyah. Nah itu, alif, ba, ta, tha, sampai akhir. Ternyata ada huruf sebelum itu. Yang namanya al-huruful abjadiyah. Nah itu. Nah, oleh karena itu, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas al-huruful abjadiyah. Serta kita akan jelaskan secara mendalam mengenai ya kenapa, ada apa dengan huruf abjadiyah ini. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ya kaitannya dengan kalender Hijriah ini. Nah itu. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Ya, bisa didengar ya. Ad-Darsul Awwalu. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Ad-Darsul Awwalu. Ya, di situ ada, perhatikan kitabnya. Adik-adik semua perhatikan kitabnya. Ad-Darsul Awwalu. Di situ ada ya mesti diperbaiki. Coba dilihat di situ sepertinya ada pembentukan ya. Nah, hapus bentuk ya-nya itu. Kemudian bentuk seperti sin. Ad-Darsul Awwalu. Pelajaran pertama. Al-huruful abjadiyatu.
Coba dilihat kitabnya. Al-huruful abjadiyatu. Huruf-huruf abjad. Lamma kanal ahammu. Lamma kanal ahammu. Ya, diharokati. Lamma kanal ahammu. Fi ma'rifati hurufis sinina. Hurufis sinini wasyuhuri. Dobatol arqamil lati. Dobatol arqami allati tadullu alaiha. Tilkal hurufu yan bagi. Ya, coba dilihat di situ. Di situ ada kata yan bagi. Ba-nya itu di situ kan ya. Seharusnya ba di situ. Nah, diganti ya-nya itu dengan ba. Yan bagi tahrirul hurufil abjadiyati. Yan bagi tahrirul hurufil abjadiyati. Amama tahqiqi awailis syuhuri wassinina. Wassinini ya, wassinini. Tahqiqi awailis syuhuri wassinini. Nah itu. Nah, sampai situ saja kita punya bacaan. Apa artinya? Lama kanal ahammu. Ketika ada hal yang penting. Ketika hal penting. Ketika hal penting. Fi ma'rifati hurufis sinin. Untuk mengetahui huruf-huruf tahun dan bulan. Huruf-huruf tahun dan bulan. Dobatol arqamillati adalah menguasai angka-angka. Adalah menguasai angka-angka allati tadullu alaiha. Yang ditunjukkan olehnya. Ditunjukkan olehnya tilkal hurufu. Dari huruf-huruf tersebut. Yang bagi tahrirul hurufil abjadiyati. Maka perlu, yang bagi itu perlu, maka perlu. Tahrirul hurufi, menjelaskan huruf-huruf abjadiyati, abjad. Maka perlu menjelaskan huruf-huruf abjad. Amama tahqiqi, untuk mengetahui, awaili tahqiqi, untuk mengetahui awaili syuhuri, awal bulan,
wassinin, dan tahun. Nah itu. Ketika yang terpenting untuk mengetahui huruf-huruf, ya, saya ulangi. Ketika yang terpenting untuk mengetahui huruf-huruf tahun dan bulan adalah menguasai angka-angka yang ditunjukkan olehnya dari huruf-huruf yang bagi, maka perlu menjelaskan, ya, menjelaskan huruf-huruf abjad untuk mengetahui awal, bulan, dan tahun. Apa kira-kira ini maksudnya? Ini yang saya akan jelaskan ini. Coba adik-adik perhatikan, ya, perhatikan. Ini bercerita tentang sejarah orang Arab itu memakai huruf-huruf itu sebagai angka. Nah, ini. Dahulu itu orang Arab itu, ya, dahulu orang Arab itu selain menggunakan, ya, mengistilahkan sebuah tahun itu dengan peristiwa, mereka juga ada yang menggunakan huruf abjad itu sebagai angka-angka. Jadi angka-angka dalam angka-angka, ya, menurut orang Arab itu, ya, mereka istilahkan dengan huruf-huruf abjad yang akan nanti disebutkan ini. Yang mana saja huruf-huruf abjad. Nah, itu. Nah, orang-orang Arab itu ceritanya begini. Orang-orang Arab itu tidak pernah mengetahui yang namanya angka-angka. Ingat, orang Arab itu tidak pernah mengetahui angka-angka sebelum datangnya Islam. Ya, sejarahnya begini. Angka-angka, istilah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Simbol-simbol angka itu, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, itu baru masuk ke daerah Arab itu pada abad 8. Ya, sekitar 850 Masehi. Itu. 850 Masehi itu baru di situ masuk, ya, baru di situ masuk angka-angka, simbol angka itu. Nah, itu. Jadi 850 Masehi itu baru masuk, baru diketahui oleh orang Arab itu ada ternyata ada simbol-simbol angka, simbol 1, simbol 2, simbol 3. Nah, itu. Baru masuk pada tahun 850. Sedangkan Islam datang itu pada tahun, ya, sekitaran tahun 600-an, 700-an. Nah, itu. Jadi sebelum tahun itu, sebelum tahun 850, sebelum Arab mengetahui angka Arab itu, mereka menggunakan istilah angka itu dengan huruf-huruf abjad. Nah, itu. Mereka menggunakan istilah angka-angka 1, 2, 3 itu dengan huruf abjad. Mereka sudah tahu namanya 1, cuma tidak tahu simbol 1, simbol 2, seperti yang kita tahu sekarang. Angka 1, angka 2 tidak ada begitu. Cuman yang ada itu mereka menggunakan simbol huruf-huruf abjad itu, ya, sebagai simbol angka. Nah, itu. Mereka menyebut, misalnya, saya contohkan, alif itu mereka anggap sebagai angka 1. Nah, itu. Alif, huruf alif. Mereka anggap sebagai angka 1. Kemudian ba, itu mereka anggap sebagai angka 2. Jim, huruf ja itu mereka anggap sebagai angka 3. Nah, itu. Itu orang-orang dahulu. Mereka tidak mengetahui istilahnya simbol angka 1. Makanya setiap perbelanjaan, setiap ada apa-apa yang berkenan dengan angka 1, angka 2, berkenan dengan angka, mereka memakai simbol huruf abjad. Nah, itu. Memakai simbol huruf abjad, tidak memakai simbol angka 1 yang kita tahu seperti sekarang ini. Nah, itu. Nah, jadi itu perlu adik-adik tahu semua, ya. Kemudian, ya, selain itu, ya, makanya ini musonif Kiai Haji Andre Guruta, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale rahimahullah taala, beliau menyebutkan ketika yang terpenting adalah mengetahui huruf tahun dan bulan itu adalah menguasai angka-angka yang ditunjukkan dari huruf-huruf, maka penting
menjelaskan, ya di sini tandai, penting menjelaskan huruf-huruf abjad untuk mengetahui awal tahun, awal bulan, dan awal tahun. Apa yang kita tandai di sini dari bacaannya? Coba ada diperhatikan ini. Ya, penting mengetahui huruf abjad yang di situ ada makna, ya, makna dari masing-masing angka. Karena dahulu kan tidak ada angka. Tahun 850 Masehi itu baru masuk di situ angka, simbol-simbol angka 1, 2, 3. Nah itu. Dan perlu ada yang diketahui bahwasannya, ya, simbol angka 1, angka 2 itu yang kita tahu sekarang ini 1, 3, 4, 5, 6 itu semua adalah simbol angka yang berasal dari India. Nah itu. Itu simbol yang berasal dari India. Kemudian yang memperkenalkan orang Arab itu, dengan angka-angka, ya, simbol angka itu, yang angka 1, angka 2, angka 3 itu, itu diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. Siapakah Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi itu adalah ilmuwan terkenal Muslim. Al-Khwarizmi itu penemu angka 0. Nah, dia yang memperkenalkan, ya, angka-angka, simbol angka-angka itu ke orang-orang Arab. Nah itu. Simbol angka-angka itu ke orang Arab. Di mana beliau ambil? Beliau pelajari di India. Nah itu. Kemudian masuklah simbol angka itu masuk ke daerah, ya. Masuk ke daerah daerah Arab, Jazirah Arab. Nah itu. Ya. Beliau Imam Al-Khawarizmi juga yang memperkenalkan kepada dunia simbol angka 0. Nah itu. Simbol angka 0 itu ditemukan pertama kali Al-Khwarizmi, sehingga sempurnalah sistem simbol-simbol angka yang kita ketahui hingga saat ini. Nah, itu. Jadi adik-adik semua perlu mengetahui bahwa simbol-simbol itu, ya, simbol angka 1 dari 0, 1, 2, 3 itu dahulu itu modelnya tidak sama seperti yang kita ketahui sekarang ini. Nah, kita kalau lihat angka 1 kan, misalnya angka 1 begini, ada apa, alasnya di bawah, ya. Ada alasnya di bawah. Kemudian angka 2 yang kita ketahui bagaimana modelnya sekarang. Angka 3, angka 4, 5, 6 sampai seterusnya, ya. Hingga saat ini itu yang kita lihat sekarang itu ternyata berbeda dengan angka yang aslinya dulu. Simbol angka aslinya dulu beda, sudah beda, ya. Beda sekali itu. Jadi dulu itu kalau kita lihat 0 itu angka 0. Kalau kita lihat angka 0 itu sekarang ini itu bentuknya bulat, bulat oval dia. Dahulu itu angka 0 itu bukan bentuknya seperti itu. Aslinya itu angka 0 itu bentuknya kotak persegi panjang itu. Nah itu, persegi panjang melonjong itu, kotak. Itu. Itu angka 0 awal mulanya. Angka 1 juga bukan seperti sekarang. Makanya simbol angka-angka itu dari sejak ditemukannya hingga kini itu sudah mengalami variasi, sudah mengalami perubahan. Karena seiring berkembangnya zaman. Nah itu, jadi modelnya sudah berbeda. Nah, orang-orang Arab itu tidak mengetahui itu semua, tidak tahu. Hingga waktunya 850 Masehi, abad ke-9, ya. Abad ke-9 itu masuklah, ya. Masuklah perkenalan simbol-simbol angka. Akhirnya huruf abjad yang dipakai oleh orang Arab sebagai tanda dari angka 1, angka 2, tadi alif kan angka 1, huruf ba itu angka 2, jim angka 3. Dulu, ya, masih pakai itu orang Arab, hingga masuklah pengetahuan mengenai simbol angka. Pengetahuan simbol angka itu 1 sampai terakhir itulah yang merubah, ya, merubah simbol-simbol angka juga di orang Arab. Orang Arab pun memvariasinya, memberikan variasi, bentuk 1 begini, bentuk 2 begini. Toh, kalau kita lihat angka Arab itu sekarang ini modelnya itu ada sendiri. Angka 1 ada, angka 2 ada juga. Nah, itu angka 2 yang sekarang itu
kalau kita ditemukan di kitab-kitab Arab itu beda dengan yang angka yang kita biasa temui itu sehari-hari. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa sih? Ya. Jadi sebenarnya ini angka-angka simbol angka 1 yang kita tahu sampai sekarang itu ya, adik-adik. Semuanya itu sebenarnya sudah lama ada. Sudah lama ada, cuman pengetahuannya belum sampai di Arab. Makanya tadi saya sebutkan tadi, mereka pakai sistem abjad. Nah, sistem abjad ini itu ya biasa disebut dengan istilah hisab al-jummal. Nah, itu perlu ada yang dicatat ini. Nah, itu. Catat ini ya, hisab al-jummal. Hisab al-jummal itu ya biasa juga diistilahkan dengan huruf abjad yang dipakai untuk simbol angka. Huruf loh, bayangkan huruf dipakai untuk simbol angka. Nah, itu. Hisab al-jummal ini ya, hisab al-jummal ini sebenarnya mempunyai asal usul. Ingat, huruf abjad ini yang dipakai orang-orang Arab sebelum masuknya simbol angka India tadi. Tadi kan saya bilang angka India itu berasal dari angka India, simbol angka India. Itu. Huruf abjad ini yang dipakai oleh orang Arab ini itu mempunyai asal usul. Asal usulnya kira-kira di mana? Hisab al-jummal atau huruf abjad ini itu dipakai pertama kali berakar dari tradisi Semitik kuno. Berasal dari Semitik kuno. Semitik kuno itu berada di daerah sana yang sudah lama. Yang lama sekali daerah-daerah Arab itu, daerah-daerah di atasnya Arab itu, ya. Sudah ada istilahnya itu huruf-huruf abjad ini yang dipakai untuk simbol angka. Nah, itu. Huruf abjad ini saya ceritakan, huruf abjad ini selain dipakai untuk simbol-simbol angka di orang Arab itu, ya. Ternyata mereka menggunakan ya, mereka juga menggunakan huruf abjad ini sebagai ya alat untuk menghitung sistem penanggalan dan peristiwa astronomi. Ya, peristiwa astronomi mereka memakai huruf abjad ini untuk menghitung dan melihat ya peristiwa astronomi, misalnya meteor jatuh atau pergerakan bulan, pergerakan matahari. Nah, itu mereka memakai huruf-huruf abjad ini sebagai angkanya juga. Nah, itu. Kemudian, jadi kita bisa catat saja. Yang pertama ya, penggunaan huruf abjad dicatat. Penggunaan huruf abjad di kalangan orang Arab itu adalah satu, ya, satu sistem penomoran. Yang satu sistem penomoran. Sistem penomoran. Itu tadi yang saya bilang, huruf abjad dianggap sebagai angka, itu simbol angka. Kemudian yang kedua, kegunaan huruf abjad di kalangan orang Arab. Yang kedua adalah sebagai alat penghitung tanggal, alat penghitung tanggal dan peristiwa astronomi. Nah, itu. Sebagai alat penghitung tanggal dan peristiwa astronomi. Nah, kalau misalnya ada kejadian meteor jatuh atau asteroid atau misalnya pergerakan planet, yaitu planet itu sudah diketahui orang-orang zaman dahulu sebelum adanya teleskop ya yang sekarang ini sudah ada istilah-istilah
sudah ada orang dahulu itu sebelum menemukan teleskop sudah mereka ketahui itu ya namanya planet ini, cuman istilahnya beda itu. Mereka tidak menamakan dengan istilah-istilah yang kita ketahui sekarang, Jupiter, Mars, Neptunus, Pluto. Nah, itu tidak mereka pakai. Mereka punya istilah sendiri di kalangan orang Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, huruf abjad dipakai untuk hal-hal yang mistis. Dipakai untuk hal-hal mistis. Dipakai untuk hal-hal mistis dan spiritual. Nah itu. Dipakai untuk hal-hal mistis dan spiritual. Apa maknanya? Buktinya bahwa huruf-huruf abjad itu dipakai untuk hal mistis itu adalah contoh misalnya kalau kita pernah lihat wifik, pernah lihat jimat-jimat, ya jimat-jimat kotak ya. Kalau adik-adik semua, antum antuna, kalau pernah lihat jimat-jimat itu bentuknya kotak, kemudian ya ada di dalam kotak-kotak itu ada beberapa huruf yang ditaruh. Nah itu pernah lihat toh? Kalau pernah lihat tidak? Istilahnya simbol-simbol atau jimat-jimat yang dipakai, kemudian di situ simbolnya itu jimat-jimatnya itu bentuknya kotak, kemudian di dalamnya itu ada beberapa huruf. Huruf abjad ini, huruf ini, ya. Nah, itu sebenarnya ya bentuk praktek spiritual, praktek-praktek mistis, praktek hal-hal yang berbau sihir begitu atau berbau ya istilahnya ada di situ mengandung jimat-jimat baca-baca, jimat-jimat yang dipakai untuk menyembuhkan ya. Nah itu. Nah, mereka menggunakan huruf abjad itu sebagai hal yang berbau spiritual dan mistisme itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebagai simbol sastra dan puisi. Sebagai simbol sastra dan puisi. Nah, itu. Sebagai simbol sastra dan puisi. Nah, apa maksudnya di sini? Apa maksudnya huruf abjad dipakai oleh orang-orang Arab sebagai simbol sastra dan puisi? Ingat, pernah saya sampaikan bahwa orang-orang Arab itu erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau sastra, hal-hal yang berbau bahasa yang indah. Nah, itu orang Arab itu. Mereka punya puisi yang bagus. Kalau antuna ini mempelajari mempelajari eh, kebudayaan orang Arab, pasti akan ditemukan bahwa mereka senang dengan yang namanya sejarah-sejarah yang berbentuk teks maupun istilahnya teks itu berupa puisi, tulisan dan sebagainya. Nah itu. Makanya itu orang Arab itu kalau punya kalau punya kelebihan. Orang Arab kalau punya kelebihan membaca, menulis, berpuisi itu sudah hebat sekali. Seperti profesor di zaman sekarang. Karena zaman dahulu itu ya membaca, menulis, berpuisi itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang merupakan nabi tidak tahu membaca dan menulis. Itu berarti memang, tetapi walaupun demikian, tetap Rasulullah SAW itu punya keajaiban. Ya, meskipun tidak bisa membaca menulis, punya keajaiban. Disitulah bukti bahwa Rasulullah itu betul-betul keajaiban, mukjizat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Nah, itu keahliannya Rasulullah SAW. Nah, orang Arab itu punya keahlian itu. Keahlian berpuisi, bersastra, berbahasa. Nah, yang tadi saya maksud itu, simbol-simbol ya huruf abjad itu dipakai oleh orang-orang Arab itu sebagai simbol sastra dan puisi. Artinya apa?
mereka menjadikan, terkadang orang Arab itu menjadikan huruf abjad itu sebagai bentuk teka-teki. Misalnya, huruf abjad tadi kan, huruf abjad tadi dianggap sebagai nomor. Dianggap sebagai nomor. Angka 1 alif, angka 2 ba, angka 3 jim. Toh? Angka 3 jim. Nah, mereka orang-orang yang ahli dalam sastra dan berpuisi ini menjadikan huruf abjad itu simbol-simbol, ada makna teka-tekinya. Mereka membuat buku, tiba-tiba langsung dicantumkan beberapa kalimat, ya, beberapa kalimat, beberapa kata, ya, mereka bentuk sempurna, tetapi ternyata di situ ada makna yang dimaksudkan. Nah, di situ. Misalnya kata al-awwalu. Al-awwalu di situ ternyata di situ berupa kata al-awwalu itu ternyata berupa angka-angka yang dijumlahkan. Misalnya alif, al-awwalu toh kalian lihat, al-awwalu alif. Misalnya orang Arab membuat sebuah buku. Al-awwalu alif 1, ya. Alif 1. Kemudian lam 30 misalnya. Kemudian alif lagi 1, ya. Kemudian waw lagi 6. Kemudian lam lagi 30. Jadi totalkan kira-kira itu. 1 tambah 30, 31. Tambah 1, 32. Tambah waw 6. Berarti 38. 38. Ditambah lagi lam 60, 68. Berarti kata al-awwal di situ bisa jadi 68 itu mereka punya maksud. Nah itu. Itu orang Arab itu. Ketika menulis, membuat karya puisi, mereka mencantumkan kata yang mana di dalam kata itu ternyata ada kode-kode yang dimaksud. Yang dimaksud itu dengan simbol itu tadi. Mereka anggap huruf itu sebagai angka. Nah, itu kehebatannya orang Arab. Mereka menjadikan abjad itu sebagai simbol dari simbol teka-teki. Ya, itu kehebatannya orang Arab. Kemudian berikutnya, apa yang digunakan lagi berikutnya? Sebagai ramalan dan astrologi. Sebagai ramalan dan astrologi. Itu. Sebagai ramalan dan astrologi. Maksudnya apa? Maksudnya itu mereka menjadikan huruf abjad ini sebagai ramalan-ramalan. Mereka memakai huruf alif untuk meramalkan hal ini. Misalnya kamu besok dengan huruf alif ini, kamu akan sukses menjadi nomor 1. Kenapa bisa? Karena alif itu dianggap 1. Nah, kamu bisa pegang ini. Pegang simbol, misalnya kamu pegang simbol simbol alif ini. Karena dianggap sebagai angka 1. Nah, kamu bawa ini. Ramalan-ramalannya. Ramalannya kamu adalah orang yang sukses dalam perbisnisan ini, perdagangan ini. Misalnya itu digunakan oleh orang-orang Arab zaman dahulu, ya, sebelum datangnya Islam itu. Nah, itu beberapa kegunaan huruf abjad bagi orang-orang Arab terdahulu. Nah, itu. Nah, berikutnya ya, yang harus adik-adik semua ketahui bahwa memang memang ini ya, memang huruf abjad itu memang adalah warisan sejarah, warisan orang-orang terdahulu. Orang-orang Arab itu biasanya, ingat ya, saya sudah sampaikan pernah saya sampaikan bahwa orang-orang Arab itu mempunyai hobi apa? Hobi meninggalkan sejarah dan mengumpulkan sejarah. Ya, mereka mempunyai hobi meninggalkan sejarah dan mengumpulkan sejarah. Misalnya saya meninggalkan sejarah, meninggalkan ya warisan sejarah, kenang-kenangan sejarah berupa misalnya botol air minum yang terbuat dari ini, terbuat dari emas. Emasnya diukir dengan sedemikian rupa sesuai dengan budaya yang saya ketahui. Budaya Bugis misalnya. Budaya Bugis ya, saya punya botol air minum, ukiran-ukirannya itu berbentuk ukiran yang melambangkan budaya Bugis. Saya punya
botol itu kemudian saya meninggal, kemudian saya tinggalkan kepada kalian semua. Contoh, misalnya, nah, kemudian kalian punya hobi apa? Mengumpulkan itu semua bukti-bukti sejarah. Begitu orang Arab. Nah itu. Jadi ini huruf abjad itu merupakan warisan budaya orang-orang Arab. Nah itu. Karena itu tadi, ini tradisi ini, warisan ini berasal dari suku Semitik kuno. Nah, itu. Mereka berasal dari bangsa suku Semitik kuno. Ya, Semitik kuno ini mereka orang-orang yang sudah lama sekali menggunakan, yang memang hobinya itu menggunakan huruf sebagai simbol angka. Nah, itu. Mereka punya istilahnya itu tadi saya bilang hisab al-jumal, ya, dicatat itu. Hisab al-jumal. Apa itu hisab al-jumal? Hisab al-jumal itu adalah huruf yang dipakai sebagai simbol angka. Itu. Nah, itulah kenapa orang-orang Arab itu menggunakan huruf-huruf abjad itu sebagai simbol angka. Yang paling penting sebenarnya sini yang bisa kita tangkap adalah yang pertama, selain dari yang tadi itu sebagai penomoran, ternyata ya selain dari penggunaan huruf abjad itu sebagai hal-hal yang mistis, spiritual, hal-hal yang berbau sihir, ya. Selain dari itu, ternyata penggunaan yang paling harus kita tangkap itu adalah bahwa orang Arab itu hobinya adalah hobi sastra. Kalau sastra itu atau bahasa itu, puisi itu pasti berkaitan erat dengan yang namanya kata-kata. Kata-kata kalau kita lihat terbuat dari huruf. Nah itu, terbuat dari huruf. Kemudian huruf-huruf inilah yang mereka ambil dari namanya huruf abjad tadi. Huruf abjad itu. Huruf abjad itu dan menurut orang-orang Arab itu sama seperti huruf-huruf hijaiyah, cuman susunannya berbeda. Nah itu, susunannya berbeda huruf abjad itu. Memang huruf abjad itu modelnya sama dengan huruf hijaiyah. Ada alif, ada ba, ada ta, tha, jim, ha, kho, sampai akhir. Cuman huruf hijaiyah itu berbeda sekali dengan yang namanya huruf abjad. Berbeda urutannya. Nah itu. Justru berbeda urutannya inilah yang sebenarnya mengandung makna bahwa orang-orang Arab itu punya makna tersendiri terhadap huruf-huruf abjad. Ya, bisa dipahami ini? Nah, oke. Jadi makanya tadi disebutkan Andre Guruta rahimahullah taala mengatakan bahwa hal-hal yang terpenting untuk sebelum mengetahui huruf-huruf tahun dan huruf-huruf bulan itu, kalau yang terpenting untuk mengetahui itu semua huruf-huruf tahun dan bulan itu adalah apa yang terpenting? Menguasai angka-angka yang dimaksud dari huruf abjad itu. Menguasai angka-angka yang dimaksud dari huruf abjad itu. Karena setiap huruf abjad itu punya angka-angka masing-masing. Nah, kita akan jelaskan itu pertemuan berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Yang mana sih huruf abjad? Kalau kalian punya skill baca kitab, punya skill ya bisa baca sendirilah istilahnya. Punya skill bahasa Arab, bisa dibaca. Bisa memang dibaca sebelum masuk ke pengajian. Itu. Kemudian saya ingatkan kembali, sebelum menutup ini, saya ingatkan kembali, insya Allah pekan depan itu, sebelum memulai pengajian, saya akan kesempatan, memberikan kesempatan kepada adik-adik semua, satu orang membaca apa yang sudah kita baca di atas sebelum mulai pengajian. Sebelum mulai pengajian, harap kepada adik-adik semua naik ke atas untuk membaca kitab, membaca yang sudah kita baca pada hari ini. Jadi dibaca itu kembali supaya murojaah. Jadi naik di atas nanti baca. Ya bisa dipahami ya. Nah, itu. Supaya ya
istilahnya itu selain kita belajar kitab ini memberikan pengajian, adalah skill-skill keberanian maju di depan untuk memberikan materi, memberikan kajian kitab itu. Insya Allah ke pekan depan kita akan lanjutkan, kita akan bertemu, ya kita akan bertemu dengan yang mana sih yang namanya huruf-huruf abjad. Kalau yang sudah tahu baca, kita pasti tahu mana di situ huruf-huruf abjad. Insya Allah pekan depan, semoga kita diberikan kesehatan, kelapangan, ya, keluangan, dan kesempatan. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Amin amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi ingat pekan depan adik-adik semua sebelum melanjutkan pengajian baca, ya, naik ke atas baca apa yang telah kita sampaikan, kita pelajari pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.